Sahabat, saya ingin sharing dengan Anda bagaimana menemukan anggota tim atau karyawan yang nantinya bisa jadi juara. Nantinya dia bisa menjadi jagoan. Nantinya bisa menghasilkan maksimal bekerja di perusahaan kita. Saya kalau merekrut seseorang, saya melakukan exploring, melakukan investigating dengan konsep filosofi Jawa, yaitu bibit, bebet, dan bobot. Artinya bibit merujuk pada latar belakang keluarga, garis keturunan, dan reputasi keluarga calon pegawai yang saya ingin terima. Yang kedua, bebet. Saya ingin melihat masalah status ekonomi seperti pekerjaan yang saat ini dia lakukan. Saya ingin melihat kekayaannya atau hartanya. Saya akan melihat aset yang dimiliki, aset secara intelektual dan aset non intelektual. Yang ketiga, bobot. Menilai kualitas pribadi, menilai karakternya, menilai kepribadiannya, menilai pencapaian yang telah diraih oleh calon pegawai yang akan bergabung dengan tim saya. Filosofi bibit, bebet, bobot itu saya pakai untuk menemukan orang-orang hebat di dalam perusahaan saya yang akhirnya menjadikan perusahaan saya berkembang. Pertanyaannya, mengapa kita memakai filosofi Jawa bibit, bebet, bobot? Apakah itu penting? Menurut saya itu penting karena dalam tradisi Jawa pertimbangan bibit, bebet, bobot dianggap penting karena pertama, kita melakukan keseimbangan, memastikan bahwa calon karyawan, calon anggota tim yang akan menjadi bagian dari perusahaan kita memiliki latar belakang yang baik, memiliki status sosial ekonomi yang stabil, memiliki kualitas pribadi yang memadai. Itu kenapa filosofi Jawa bibit, bebet, bobot kita pakai. Karena keseimbangan tadi. Supaya dia bisa mendongkrak, mengembangkan sesuatu di perusahaan kita. Kedua, karena masa depan. Pertimbangan ini bertujuan untuk membangun perusahaan yang sustainable growth. Oleh sebab itu dibutuhkan keharmonisan di dalam tim. Keharmonisan itu untuk mensejahterakan perusahaan di masa depan. Yang ketiga, kenapa bibit, bebet, bobot penting? Karena tradisi ini sudah lama digunakan oleh orang-orang Jawa. Sehingga tradisi Jawa yang ada sejak lama itu sudah terbukti. Terbukti dulu kalau orang mau memilih pasangan, memilih mantu, memilih besan, itu dengan konsep bibit, bebet, bobot. Nah, itu adalah fundamental konsep untuk kita merekrut seseorang. Nah, saat Anda bertemu dengan orang itu, apa yang harus Anda lakukan? Pengalaman saya biasanya, kalau saya merekrut seseorang, setelah saya pelajarin CV-nya, saya coba cari informasi dengan konfirmasi teman-temannya, saudaranya, atau lingkungannya. Untuk mendapat masukan mengenai bibit, mengenai bebet, dan bobot. Kemudian saya konfirmasi di dalam interview. Dan di dalam interview hanya saya tanya satu, tapi jawabannya susah. Jawabannya bisa lama. Yang saya tanya adalah, apa hobinya?
apa hobinya. Kalau dia bisa menjelaskan hobinya dengan detail, dan kemudian saya tanya, apa yang menjadi alasan bahwa hobi itu menjadikan Anda juara? Dan alasan kenapa hobi itu menjadikan Anda gagal? Dia bisa bercerita dengan detail. Dia mengatakan, saya dengan hobi saya mendapatkan reward karena saya dedicated terhadap prosesnya. Saya menyatu dengan hobi saya. Saya kawin dengan hobi saya secara detail. Sehingga dari hobi saya itu saya sampai jago dan punya prestasi. Sebetulnya sahabat, titik ini yang saya pengen tahu. Bukan karena hobinya, bukan. Karena keseriusan dengan hobinya, saya pengen tahu di situ. Keseriusan dengan hobinya yang detail. Artinya dia kalau mengerjakan sesuatu itu detail. Tekun, dedikasi. Dia menjadi creator of habit yang menciptakan culture of habit. Orang yang dedicated, menyatu dan kawin dengan hobinya, sesuatu yang dia lakukan sampai jago, itu butuh niat yang kuat, butuh ketahanan fisik dan mental yang kuat untuk tetap belajar tanpa sebentar-bentar dapetin reward. Mereka mau dan tahan. Mereka mau dan tahan melewati fase-fase yang ngebosenin. Coba kalau Anda mau belajar jadi juara golf aja, latihannya ngebosenin. Harus ke driving range, ya, mukul nggak bisa, cetak-cetok nggak bisa. Dan fase-fase membosenin itu dia lakukan, dia push sampai dia ahli, sampai dapat final rewardnya dan sangat memuaskan hasilnya. Itulah inti yang saya ingin dapat dari perilakunya. Bukan hobinya, tapi perilakunya menjadi creator of habit. Dan itu kalau dikasih kerjaan, dia akan memiliki niat yang baik, dia akan dedicated, dia akan menyatu dengan dirinya, pekerjaannya, dan insya Allah hasilnya akan menjadi lebih baik. Karena dia menjadi creator of habit yang menciptakan the culture of habit di dalam dirinya. Mudah-mudahan Anda dapat insight dari apa yang saya sampaikan. Sampai bertemu lagi.